Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas satu emiten ya di sektor multi finance yang setiap tahunnya rutin ya membagikan dividen jumbo ya, dividen besar ya. Nah, dia baru saja merilis laporan keuangan akhir tahun 2023-nya dan laba bersihnya tuh naik 21%. Naik 21%. Nah, bagaimana dividen ya, sebesar apa nih dividen ini kira-kira yang akan dibagikan di tahun ini berarti ya. Laba tahun 2023 kan akan dibagikan di tahun 2024. Oke, sebelum kita mulai saya juga ingin mempromosikan beberapa video lain ya, beberapa prediksi dividen ya, ada prediksi dividen Demas, ada juga prediksi dividen TPMA ya, dan juga ada review laporan keuangan BTPS ya yang makin turun dalam ya di tahun 2023. Lalu juga tentang BJTM ya yang sudah mengumumkan dividennya. Jika teman-teman belum tahu BJTM dividennya berapa, bisa ditonton video ini ya. Sekaligus 10 dividen saham terbesar ya selama 5 tahun terakhir ini. Rata-rata 5 tahun terakhir itu apa saja bisa ditonton di video ini ya. Jika teman-teman berminat, semua link videonya nanti bisa ditemukan di kolom deskripsi ya, atau langsung saja search di channel Investor Jelata. Oke, kita mulai ya. Jadi emiten saham ini adalah Adira Multifinance ya, ADMF ya. Adira Dinamika kalau nggak salah ya, Multifinance lah gitu ya. Intinya kode tikernya adalah ADMF ya. Di mana perusahaan ini didirikan di tahun 1990 dan mulai beroperasi setahun kemudian ya, di tahun 1991. Lalu di tahun 2022 dia sudah memperoleh peringkat korporasi dari Pevindo ya, ID B triple B plus nih, triple B plus ya. Lalu di tahun 2023 piutang yang dikelola sudah mencapai 3,9 triliun ya. Lalu penerbitan obligasi perdana juga dilakukan di tahun 2023, di tahun 2003 ya. Setahun kemudian di 2004 dia melantai di Bursa Efek Jakarta ya di tahun 2004 dan sudah diakuisisi oleh Bank Danamon ya sejak tahun 2004 ya. Waktu itu masih 75%. Nah, terus dia bertambah menjadi 95% ya, dikuasai Danamon itu di tahun 2009 ya. Oke, ini 2013 ya, inilah perkembangan total piutang dikelola semakin besar ya, menjadi 45,79 triliun ya. Lalu di tahun 2014 ya, Pevindo menaikkan peringkat ADMF ya. Jadi peringkat kreditnya ini ditingkatkan menjadi triple A nih, alias stable outlook ya. Lalu 2017 dia mengeluarkan melaunching ya website Momobil ya, di mana di sini ada jual beli mobil baru maupun bekas dengan fasilitas kredit yang ditawarkan oleh si Adira Finance ini ya. Dan di 2018 dia mengeluarkan platform Momotor ya, kalau ini untuk motor. Jadi dia tahun 2017 mengeluarkan website untuk mobil, lalu setahun kemudian untuk motor. Lalu di tahun 2019 dia memperoleh peringkat kredit internasional ya, investment grade nih dari Moody's dan juga Fitch Rating. Lalu di tahun 2020 meluncurkan platform Adiraku. Di tahun 2021 meluncurkan platform Adiraku versi 2.0 ya. Dan Moody's menaikkan peringkat kreditnya si ADMF ini ya, yang dari stable menjadi BA2 menjadi BA1 ya. Jadi semakin dinilai baik ya kredit dari ADMF ini. Di tahun 2022 ya, lagi-lagi kali ini mempertahankan lah peringkat internasional Moody's-nya ya, yang tadi BA1. Lalu berpartisipasi sebagai official multi finance partner pada IEMS tahun 2022 ya. Di tahun 2023 juga dia menjadi official partner ini ya, pameran mobil IEMS yang saat ini sedang berlangsung ya di Kemayoran kalau nggak salah ya. Oke, ini kredit-kredit yang difasilitasi ya oleh ADMF ini dari websitenya. Yang pasti ada kredit mobil, motor, lalu ada pinjaman multiguna ya, kredit elektronik, lalu ada juga kredit usaha Anda ya. Jadi ini pinjaman dana multiguna nih macam-macam ya. Nah, ini contohnya di bawah nih ada nih. Untuk renovasi rumah, modal usaha, wisata, pendidikan, kesehatan, atau kenduri. Nah, itu difasilitasi di bagian pinjaman dana multiguna ini ya. Oke, ini adalah komposisi
kepemilikan saham di ADMF ya 92%-nya dikuasai oleh Bank Danamon ya. Jadi yang beredar di masyarakat tuh sedikit ya, sekitar nggak sampai 8% gitu ya. Ini general secara tahunan ya, sepanjang tahun 2023 penjualan sepeda motor ya, bisa dilihat sini ya. Ini satuannya 1000 unit ya, jadi ini 6,2 juta penjualan motor selama tahun 2023, di mana itu terjadi peningkatan sebesar 19% ya dibandingkan tahun lalu. Ini bukan penjualannya si ADMF ya, jadi penjualan motor secara nasional ya, ada kenaikan 19%, di mana 6,2 juta ini sudah mendekati sebelum pandemi ya, tahun 2019 itu penjualan motor di 6,4 juta dan di tahun 2023 6,2 juta. Jadi sudah mendekati zaman-zaman sebelum pandemi ya. Lalu untuk penjualan mobil ya, bisa lihat di sini ini dalam ribuan juga ya, berarti ini 1 juta ya, 1 juta lebih dikit ya. Itu jadi penurunan ya 4% nih untuk penjualan mobil ya. Dan bisa lihat di sini juga 1 juta ini ya mirip-mirip ya dengan sebelum pandemi di tahun 2019, itu juga 1 juta 30 ribu ya. Kalau sekarang 1 juta 5 ribu ya. Dimana merek kendaraan yang paling banyak dibeli itu masih dipegang oleh Toyota nih ya. Kalau tadi kan motor nggak pakai merek ya, cuman motor Matic aja yang paling banyak ya, 90%. Oke, lalu ini juga profitabilitas industri multi finance ya. Jadi bukan datanya ADMF, tapi secara industri multi finance itu piutang yang dikelola ya, piutang pembiayaan yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan multi finance di Indonesia itu naik 16% ya. Lalu total pinjaman dan ekuitas juga naik 19% ya. Lalu laba bersih juga naik ya 19%. Pendapatan naik 19% ya. Labanya dari 16 ke 19 triliun ya. Jadi ada kenaikan 3 triliun. Ini sampai dengan data Oktober 2023 ya. Begitupun untuk non performing loan-nya juga agak naik sedikit ya, dari 2,5 ke 2,6. Kalau ini nilai semakin tinggi semakin jelek ya kalau non performing loan ya, alias jumlah kredit yang tidak lancar ini ada kenaikan sedikit ya di industri multi finance. Oke ya, ini sejarahnya kredit ratingnya si ADMF aja yang tadi sudah dijelaskan di sejarah ya. Bisa teman-teman lihat lebih detail, silakan di pause saja videonya ya. Intinya dia sudah outlook dari Fitch maupun Moody's itu sudah stable ya. Jadi secara internasional juga sudah diakui, bukan hanya dari Pevindo saja. Oke, jadi selain motor dan mobil ya, ternyata ada satu sektor yang pembiayaannya itu naik ya, yaitu kredit alat berat ya di tahun 2023 ini ya. Untuk penyaluran pembiayaan alat berat yang di tahun 2022 itu 350 miliar, di tahun 2023 ini totalnya naik lebih dari 2 kali lipat ya, menjadi 715 miliar. Jadi cukup menarik juga nih, tahun 2023 ternyata kredit alat berat tuh naik ya. Nggak tahu nih 2024 ya, karena mengingat kalau berdasarkan quick count ya, Pilpres kan satu putaran ya, kita belum tahu, masih nunggu resminya. Jadi kalau memang 02 yang menang berarti kan hilirisasi nikel bakal lanjut ya. Nah, mungkin kebutuhan alat berat di industri nikel juga semakin banyak mungkin ya di tahun 2024. Jadi mungkin akan bertambah lebih pesat lagi gitu ya kredit alat berat yang ditangani oleh ADMF. Oke, karena ini ada kata-kata dari si Bapak Gani ini apa nih ya, CFO ya, Chief Financial Officer ya. Konon ini adalah waktunya peremajaan alat berat ya, karenanya untuk pembiayaan alat berat masih positif dan ditargetkan tumbuh 2 kali lipat lagi nih. Di tahun 2024 dia menargetkan tumbuh 2 kali lipat ya pembiayaan alat berat, karena ini kata-kata konon waktunya peremajaan alat berat ya. Jadi mungkin sudah banyak alat berat yang tua ya, perlu diganti gitu ya. Jadi dia optimis untuk alat berat ini kreditnya akan bertambah 2 kali lipat ya di tahun 2024. Oke, lalu ini ya yang di IIMS ini ya, di Indonesia International Motor Show yang sedang berlangsung dari tanggal 15 sampai 25 Februari itu ADMF didukung oleh MUFG ya. MUFG kan yang pemilik Danamon ya, merupakan penyedia layanan pembiayaan resmi gitu ya. Jadi mungkin di Januari ini pendapatan dari ADMF mungkin meningkat lah gitu ya, karena ada faktor dari
Indonesia International Motor Show ini. Apalagi kan kalau orang-orang sudah beranggapan Pilpres satu putaran, mungkin roda perekonomian akan bergerak lagi, karena kan sebelumnya kan orang nunggu ya, nih bagaimana nih keadaan Indonesia ya sebelum Pilpres gitu kan. Kalau Pilpresnya 2 putaran mungkin orang masih nunggu lagi ya, sampai bulan Juni gitu ya. Karena kan mau nggak mau hasil Pilpres akan menentukan ya arah ekonomi ya, mungkin seperti itu. Jadi orang menunggu ya sampai hasil Pilpres selesai gitu ya. Nah lalu ini berita baru ya, 16 Februari ya, di mana MUFG dan Adira ini resmi mencaplok Mandala Finance. Mandala Finance itu sendiri adalah perusahaan terbuka ya yang diperdagangkan di bursa kita dengan kode ticker MFIN ya. Jadi dia di 13 Februari sudah melakukan RUP SLB ya, pemegang saham menyetujui akuisisi Mandala Finance ini ya, dan mungkin akan diselesaikan dalam waktu dekat ini ya. Jadi komposisi kepemilikan saham MFIN nantinya akan dipegang oleh MUFG ya sebesar 1,8 juta lembar saham, lalu ADMF 265 juta ya. MUFG ini 1,8 miliar berarti ya lembar sahamnya. Oke, nah ini yang tadi ya saya bilang mungkin faktor orang menunggu Pilpres selesai ya, dimana penjualan mobil pada Januari itu turun ya. Secara bulanan ya, dari Desember versus Januari itu terjadi penurunan 14%. Kalau secara year on year ya, dibandingkan Januari tahun 2023 itu terjadi penurunan 26% ya, lebih tinggi lagi ya. Dimana Toyota nih ya turunnya 34,7% nih, Toyota dan Lexus ya. Januari versus Desembernya turun 34%, year on year-nya turun 27% ya. Jadi ini yang tadi mungkin saya perkirakan ya, kenapa turun besar sekali, mungkin karena orang menunggu hasil Pilpres tadi ya. Itu pendapat pribadi saja ya. Ya kalau di berita ini dibilang penurunan penjualan dipicu oleh beberapa faktor seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, lalu leasing approval makin sulit ya, lalu mungkin karena orang menunggu BYD ya, karena kan BYD yang mobil listrik itu baru saja diluncur ya tadi ya di acara IMS itu ya, baru diluncur, mungkin orang nungguin pengen beli BYD makanya menahan diri dulu ya gitu ya. Dan juga ini tadi ya, yang cenderung ada calon pembeli mobil yang cenderung untuk wait and see, menunggu kepastian hasil pemilu. Nah jadi faktor-faktor seperti itulah ya. Untuk motor sendiri itu terjadi perlambatan juga ya, tapi tidak sebesar yang mobil ya. Jadi secara ini ya, dibandingkan periode secara year on year itu turun 3,69% ya. Oke, tapi kalau secara Januari versus Desember 2023 itu ada kenaikan 38,7%. Jadi month-to-month-nya naik 38,7%. Year to year-nya itu turun 3,69% ya. Jadi ya masih lebih baik lah penjualan motor ya di Januari ini dibandingkan mobil. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian keuangannya ya, sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini, dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya juga minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Oke, kita lanjut, dimana di tahun 2022 ya pendapatan dari ADMF ini turun ya dari 8,26 triliun menjadi 7,99 triliun, tapi profitnya naik ya dari 1,21 triliun ke 1,61 ya. Jadi ini ada kenaikan sekitar 30-an persen lah ya di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Oke, ini laporan keuangan full year 2023-nya, di mana total pendapatan dari ADMF naik ya. Kalau sekarang naik 13,99%. Lalu total bebannya naik 11,6% dan laba bersihnya naik 21,12%. Jadi naik cukup banyak ya, menjadi 1,9 triliun ya laba bersih di tahun 2023. Oke, untuk piutang dan kelola juga di ADMF ini naik ya, dari 44,6 triliun menjadi 55,7 triliun. Jadi ada kenaikan 25% ya. Jadi yang naik ini sektor yang 34% ya, apa nih, motorcycle ya. Motorcycle naik ya, komposisinya dari 33% ke 34% ya. Yang lainnya tetap ya. Lalu untuk pembiayaan baru ya di tahun ini itu juga ada kenaikan 31% ya. Lagi-lagi yang motor ini ya yang naik ya.
dari 36 ke 38% nih. Oke, lalu untuk NPL-nya ADMF sendiri ya, itu ada kenaikan sedikit ya, di mana tahun lalu hanya 1,7%, sekarang menjadi 1,9%. Tapi ini masih lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya, di 2021 maupun 2020. Lalu untuk DER-nya juga ada kenaikan sedikit ya, dari 1,0 menjadi 1,5. Sedangkan net interest margin-nya ada penurunan sedikit nih ya, dari 28,7% menjadi 26% ya. Tapi masih cukup tinggi lah ini 26% ya. Oke, sekarang kita masuk ya ke komparasi ya dengan perusahaan-perusahaan lain, di mana ADMF yang baru saja mengeluarkan rilis laporan keuangan kuartal 4 ya, sedangkan MFIN, BEFIN, CEFIN dan WOMF ini belum mengeluarkan laporan kuartal 4 ya, jadi masih menggunakan data kuartal 3 yang disetahunkan. Bisa lihat sini earning per share dari ADMF paling besar ya, 1944. Sedangkan untuk PER-nya 6,17 ya. Ya masih di tengah-tengah ya, karena dia sama seperti WOMF tapi kalah jauh nih dari CFIN ya, yang hanya 1,99 ya. Lalu untuk PBV juga ada cukup rendah ya, di 1,08 ya, tapi CEFIN masih lebih rendah lagi di 0,34. Untuk ROE-nya dia yang paling besar ya, di 17,49%. Untuk DER-nya juga yang paling kecil siapa? CFIN juga nih ya. Oke, dan harga ADMF jelas ya, dia yang paling mahal nih, 12.000 ya. Sedangkan untuk subsektornya ya, ini kan sektornya finansial ya, dengan subsektor financing services, di mana PBV-nya rata-ratanya adalah 3,61, sehingga ADMF jauh di bawah rata-rata. Untuk PER-nya rata-rata di 13,97, ini juga jauh ya, ADMF jauh di bawah rata-rata subsektornya. Jadi kalau dilihat dari average subsektornya, ADMF ini termasuk yang murah ya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan historinya si ADMF sendiri ya. 5 tahun terakhir ini PER-nya itu di rata-rata PER-nya di 6,25 ya. Saat ini dia diperdagangkan di sekitar 6,17. Jadi ya sudah di harga fair value-nya ya, berdasarkan histori PER-nya. Nah, bagaimana dengan PBV-nya? Bisa lihat juga di sini PBV rata-rata 5 tahun terakhir itu di 1,09 ya. Dan saat ini dia diperdagangkan di 1,0an juga, itu berarti udah deket ya, udah sama lah dengan rata-rata PBV 5 tahun terakhir dari ADMF ya. Jadi bisa dibilang harga wajar ya saat ini ya, 12.000 itu udah wajar ya, nggak bisa dibilang murah lagi, tapi nggak bisa dibilang mahal juga gitu ya. Tapi melihat progres profitnya yang naik terus, ini sih sangat menarik lah ya, si ADMF ini ya. Oke, dan yang menariknya juga adalah dia, walaupun dia sering bagi dividen ya, tapi dilihat ya, ketika sehari setelah bagi dividen ya, alias di expired date-nya dia turun, tapi akhirnya bisa selalu naik lagi ya, menutup gap yang terjadi itu ya. Misalnya dari sinilah, dari tahun 2018 ya, bagi dividen nih turun ya, tapi beberapa bulan kemudian dia naik ya. Begitupun di sini gap turun, tapi akhirnya bisa nutup lagi gapnya ya. Lalu di tahun 2020 juga nih, bagi dividen turun jauh, tapi akhirnya bisa naik lagi ya. Begitupun di tahun-tahun sebelumnya, bisa teman-teman lihat di sini, dia selalu naik ya, walaupun setelah bagi dividen seharinya dia turun ya. Jadi jangan dibilang dividen trap ya, udah pastilah satu hari setelah bagi dividen biasanya sama akan turun ya. Tapi bisa dilihat secara historis, si ADMF ini akan naik lagi ya, menutupi gap yang terjadi di ex date-nya itu ya. Oke, kalau kita lihat lebih dekat lagi nih ya, dia sempat sideways ya sepanjang November sampai dengan akhir tahun ya di kotak kuning ini. Lalu dia tembus kotak kuning ini sehingga dia naik terus ya. Sampai sekarang dia masih naik ya, bisa dibilang ini masih uptrend, di mana support saat ini adalah di sekitar 11.650 sampai dengan 11.750 ya. Kalau dia jebol ya, berarti ada support berikutnya di 11.200, di mana ya resistennya bisa kita anggap di harga tertinggi inilah 12.650 ya. Jadi bisa teman-teman hitung lah ya resikonya kalau turun ya ke 11.650 ya, kalau teman-teman beli di harga 12.000 nih. Dengan rewardnya kira-kira dia bisa mencapai ke 12.650 lagi ya. Atau bahkan jika teman-teman optimis ya, bisa ke targetnya ke harga yang tertinggi di sini ya, di 13.250 mungkin di sini ya. Oke, dan ini volumenya naik ya, pas
naik di mungkin nih pas lagi di hari yang sama dia merilis laporan keuangan akhir tahunnya ya, makanya ada kenaikan harga cukup tinggi dengan volume yang cukup tinggi juga di sini. Oke, kalau dari EMA-nya bisa dibilang dia uptrend ya, seperti yang tadi katakan ya. Dia sudah ada di atas EMA 200-nya, jauh di atas EMA 200-nya, jadi bisa dibilang secara long term juga dia masih uptrend ya. Oke, sekarang kita ke bagian dividennya ya, di mana dividen payout ratio dari ADMF ini konsisten ya di 7 tahun terakhir selalu di sekitar 50% ini ya. Oke, dan dia bagi dividennya bisa dilihat ini paling banyak itu di bulan keempat ya, bulan April ya. Oke, dan ini earning per share-nya ya selama tahun 2023 itu di 1944, lebih dikit ya, lebih 0,05. Dan kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya sama seperti tahun lalu di 50%, itu berarti potensi dividennya adalah 972,03 ya. Dengan harga saham kemarin di penutupan hari Jumat itu di 12.000, berarti potensi dividen yield-nya adalah 8,1%. Jadi masih sangat tinggi ya, hampir 2 kalinya dari bunga deposito nih. Jadi bisa dibilang jumbo ya. Apalagi kalau teman-teman dapat beli ADMF di harga bawah sini ya, di sekitar 10.500, 10.700 ya, itu pasti dividen yield-nya akan lebih tinggi lagi gitu ya. Tapi kalau pun punya di harga yang sekarang 12.000 itu masih dapat 8,1%. Dan lagi-lagi tadi saya ingatkan dia biasanya secara historis nih ya, bukan pasti ya. Setelah bagi dividen 1 hari kemudian dia 1, 2, 3 hari mungkin turun, tapi dia pada akhirnya nanti akan naik lagi ya, menutup gapnya gitu ya. Demikian saja informasi dari saya. Bagaimana menurut teman-teman, apakah ADMF ini menarik ya? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.